Ya, baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, semangat pagi ya, teman-teman pioner dimanapun Anda berada. Satu persatu ya, pemenang hackathon itu sudah mulai menunjukkan reaksi opennya ya. Sekarang kabar baik datang dari P Barter Mall ya. Ia juga merupakan pemenang hackathon ya, selain daripada Peichan Mall. Nah, kabarnya ia akan launching ya pada 21 ya Agustus ini atau sebelum 23 Agustus 2022. Sementara Peichan Mall akan dibuka pada 25 Agustus 2022. Saya pikir ya P Barter Mall sebagai pemenang hackathon pertama yang dibuka, dan saya curiga core team ingin langsung mendorong pencapaian nilai yang matang untuk Pi dari komunitas Pi Network Cina. Ingat ya, nilai konsensus global lahir atas inisiasi komunitas pioner Cina yang mayoritas dan ternyata Gayung bersambut. Dia mendapat restu dari komunitas pioner dunia dengan aktifnya transaksi di sana dalam menerapkan nilai konsensus global, maka akan berdampak luar biasa bagi psikologi pioner di luar kawasan Cina ya, yaitu mereka akan cenderung memilih untuk menunggu periode open mainnet dengan kedewasaan ekologis yang relatif mapan. Oke teman-teman ya, dengan cara Pi Network berjalan, alih-alih negara itu mengadopsi Pi sebagai alat pembayaran yang sah ya, Pi akan mengadopsi negara sebagai negara hukum untuk tender. Sahabat pioner, kalimat di atas adalah terjemahan dari akun Twitter Pi Revolution. Mari kita coba pahami sama-sama supaya tidak gagal paham ya, bahwa banyak orang di beberapa negara termasuk di Indonesia menganggap Pi Coin adalah alat pembayaran layaknya fiat atau uang nyata, uang kertas. Sebenarnya tidaklah demikian teman-teman, karena Pi Coin adalah koin digital. Maka secara hakikatnya Pi Coin itu adalah sebuah aset yang dapat dijadikan sebagai alat tukar. Istilah gampangnya adalah sebagai media perantara alat bayar uang fiat. Oke teman-teman ya, jadi jelas ya kalau Pi Coin itu adalah sebuah aset yang memiliki nilai. Uang fiat adalah alat bayar, sementara aset adalah alat tukar. Oleh karenanya dalam utility market Pi Network digunakan istilah barter. Jadi barter itu hanya sebuah istilah, karena Pi Coin adalah sebuah aset yang dapat ditukar. Dan yang namanya barter itu sama sekali tidak menyalahi undang-undang, justru dilindungi oleh undang-undang di tiap negara. Lalu ada pertanyaan, kenapa tidak dianggap sebagai alat bayar kayaknya uang fiat gitu kan? Jawabannya ya itu karena Bitcoin nantinya akan dibeli teman-teman. Jadi jika seseorang ingin melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan Bitcoin, maka dia harus punya dulu Pi Coin-nya dengan cara membelinya dari pioner lain. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, lantas ada pertanyaan lagi. Kalau begitu kenapa tidak langsung saja pakai uang fiat untuk transaksinya gitu kan? Kenapa harus menggunakan Pi Coin? Nah, tentu jawabannya untuk transaksi skala kecil, kita misalkan 10.000 sampai dengan 100 juta ya. Bisa saja lebih lah mudah menggunakan uang fiat. Tapi bagaimana dengan transaksi dengan skala besar 100 juta sampai dengan triliunan gitu kan? Tentu akan menghadapi banyak kendala tentunya, karena banyak keterbatasan layanan perbankan dan regulasi peraturan pemerintah terhadap sirkulasi uang fiat. Jadi tidak efektif dan efisien, membutuhkan waktu yang lama, lebih dari 24 jam. Akan berbeda ceritanya jika uang fiatnya itu dibelikan dulu Pi Coin, kemudian dibarterkan, maka hanya membutuhkan waktu tidak lebih dari 5 menit transaksi akan terjadi ya teman-teman. Dan Pi Coin yang dibarterkan bisa langsung dicairkan dengan uang fiat di negara manapun transaksi itu terjadi. Lebih simpel kan, mudah ya kan, aman dan nyaman, juga ramah lingkungan, efektif dan efisien tentunya. Nah, apakah itu legal gitu kan? Jawabannya pasti legal, karena barter itu dilindungi oleh undang-undang di tiap negara. Dan yang menentangnya akan kena sanksi hukum karena menolak undang-undang. Contoh, pada saat zaman Habibie ya, Presiden Habibie
Indonesia itu pernah melakukan barter antara pesawat dengan beras. Transaksinya tidak dengan rupiah, teman-teman. Jadi kesimpulannya, ya, nomor satu, Paycoin adalah aset digital yang memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai alat tukar atau barter, bukan alat bayar. Ya, teman-teman. Yang kedua, Paycoin itu adalah pendamping uang fiat karena Paycoin itu dapat dibeli baik melalui Pioneer langsung atau lewat pasar bursa kripto. Ya, jadi teman-teman, mungkin itu dulu ya sahabatku para pioneer dimanapun Anda berada. Semoga dengan adanya video ini saya dapatkan dari tulisan teman kita juga dari grup Pai Nusantara 1, teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan teman-teman ya pada kesempatan kali ini. Kita akan tunggu Paichain Mall nanti kepastiannya pada tanggal 25 apakah benar-benar sudah bisa untuk transaksi atau belum ya, teman-teman. Kita akan pantau terus itu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sahabatku para pioneer, semoga kita menuju kesuksesan untuk di project Pai Network ini, teman-teman ya. Itu harapan kita tentunya. Jika video ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lainnya, teman-teman ya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan lonceng notifikasinya, itu yang paling penting supaya tidak ketinggalan informasi video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.